Salam pemirsa dimanapun Anda berada, jumpa lagi bersama di dalam menggali firman Tuhan yang terdapat dalam Amsal pasal 12. Tapi sebelum kita akan membahas lebih lanjut, kita akan mengawali dengan nyanyian Iman Orang Saleh Kekal. Iman orang saleh kekal, meskipun dalam aniaya, api dan pedang pun gagal, tak dapat binasakannya. Iman orang saleh kekal, tentu kami tak mau sangkal. Iman orang saleh cinta, sahabat dan pun musuhnya, dan oleh hidup yang menang, iman itu akan nyata. Iman orang saleh kekal, tentu kami tak mau sangkal. Baiklah pemirsa, kita akan melihat Amsal pasal 12. Fokus pada tema kata-kata, khususnya dalam konteks menyatakan kebenaran atau menyatakan dusta. Jadi ada dua hal dalam kitab Amsal pasal 12 ini, yang menyatakan kebenaran atau menyatakan dusta. Apakah pekabaran yang kita temukan tentang kejujuran dan kebohongan? Kita akan mengupas akan kejujuran dan kebohongan atau kebenaran atau menyatakan dusta di dalam Amsal pasal 12. Kita lihat Amsal pasal 12. Siapa mencintai didikan, mencintai pengetahuan, tetapi siapa membenci teguran adalah dungu. Orang baik dikenan Tuhan, tetapi si penipu dihukumnya. Orang tidak akan tetap tegak karena kefasikan, tetapi akar orang benar tidak akan goncang. Kita lihat ayat yang kelima, rencangan orang benar adalah adil, tujuan orang fasik memperdaya. Ayat yang ke-10, orang benar memperhatikan hidup hewannya, tetapi belas kasihan orang fasik itu kejam. Ayat 12, orang fasik mengingini jala orang jahat, tetapi akar orang benar mendatangkan hasil. Ayat ke-13, orang jahat terjerat oleh pelanggaran bibirnya, tetapi orang benar dapat keluar dari kesukaran. Ayat 17, siapa mengatakan kebenaran, menyatakan apa yang adil, tetapi saksi dusta menyatakan tipu daya. Ayat 18, ada orang yang lancang mulutnya seperti tikaman pedang, tetapi lidah orang bijak mendatangkan kesembuhan. Ayat 19, bibir yang mengatakan kebenaran tetap untuk selama-lamanya, tetapi lidah dusta hanya untuk sekejap mata. Ayat 21, orang benar tidak akan ditimpa oleh bencana apapun, tetapi orang fasik akan senantiasa celaka. Ayat 22, orang yang dusta bibirnya adalah kekejian bagi Tuhan, tetapi orang yang berlaku setia dikenannya. Pada ayat yang terakhir, Amsal pasal 12 ayat 28. Di jalan kebenaran terdapat hidup,
tetapi jalan kemurtatan menuju maut. Ellen G. White juga menuliskan, bibir dusta adalah kekejian baginya. Dia menyatakan bahwa ke dalam kota suci tidak ada yang tak berhikmat masuk. Apapun yang najis, juga pekerjaan kekejian apapun atau berbuat dusta, biarlah pemberitaan kebenaran dipertahankan bukan dengan tangan yang longgar atau pegangan yang tidak pasti. Biarlah itu menjadi bagian kehidupan. Bermain cepat dan tidak sesuai dengan kebenaran, menyembunyikan sesuai rencana seseorang yang mementingkan diri, berarti iman karam. Dia yang mengucapkan kebohongan menjual jiwanya di pasar yang rendah. Kebohongannya mungkin tampak membantu dalam keadaan darurat. Ia mungkin tampaknya membuat bisnis berjalan maju yang ia tidak bisa peroleh melalui perdagangan yang jujur. Tetapi ia akhirnya sampai pada tempat di mana ia tidak dapat mempercayai siapapun. Dirinya sendiri adalah penipu. Ia tidak memiliki keyakinan pada kata-kata orang lain. My Life Today, halaman 371. Pemirsa dimanapun Anda berada, ketika kita berpikir betapa berkuasanya kata-kata, kita juga harus berpikir tentang betapa buruk dusta dan kebohongan. Karena sebagian besar kebohongan disampaikan dengan kata-kata kita sendiri. Siapakah yang akan merasakan sengatan, pengkhianatan, perasaan cemar ketika berbohong? Apa yang saudara rasakan ketika saudara berbohong kepada orang lain? Ketika saudara menyembunyikan sesuatu hal yang benar kepada orang lain? Tidaklah sulit untuk membayangkan sebuah masyarakat yang jatuh ke dalam kekacauan menyeluruh ketika dusta adalah sebuah norma, bukan penyimpangan dari sebuah norma. Kita lihat masyarakat sekarang. Kita lihat dunia sekarang. Apa yang terjadi dengan orang yang, kata mereka, orang yang terlalu jujur tidak akan mendapat untung. Sedikit-sedikitlah buat permainan-permainan yang sedikit menjebak, sedikit menipu, itu lebih baik. Kebanyakan orang dunia menginginkan hal-hal seperti ini karena mereka terkondisikan pada hal-hal darurat sehingga mereka mencari jalan pintas. Jalan pintas adalah membuat sesuai dengan apa yang mereka inginkan menurut kehendak diri mereka sendiri. Dusta pada pihak yang berdusta. Beberapa orang begitu terbiasa dengan praktik yang tidak mengganggu mereka. Namun banyak orang merasakan rasa bersalah. Ya, memang benar. Kita sudah melihat tadi di dalam pembacaan firman Tuhan bagaimana perbedaan antara kebenaran orang benar, sikap dan perilakunya dengan orang-orang yang fasik. Orang-orang yang fasik. Apa yang mereka buat? Sikap-sikap apa yang mereka lakukan? Tetapi kita yang tentunya yang merasa bersalah ketika kita menutupi kebenaran terhadap orang lain dengan cara kita berbohong atau tidak mengatakan yang sebenarnya, dengan cara kita mengalihkan ke hal pembicaraan yang lain. Tetapi kalau kita mempunyai rasa malu, rasa bersalah terhadap sikap-sikap yang kita buat seperti itu, tentunya masih ada penerimaan terhadap Roh Kudus. Roh Kudus masih bekerja melalui Anda
dan saya. Walau demikian, bayangkan bahaya bagi orang yang berbohong, yaitu tidak pernah berpikir 2 kali untuk berbohong. Kapankah terakhir kali Anda berbohong? Coba kita menghitung mundur ke belakang dan kita pikir, kapan terakhir kali kita berbohong? Kapan Anda dan saya terakhir kali berbohong? Kepada siapa? Mungkin kepada istri kita, atau mungkin kepada sahabat kita, atau mungkin orang yang berpapasan dengan kita. Sekejap saja. Tapi kita sudah melontarkan kata-kata yang tidak benar. Bagaimana perasaan Anda ketika melakukan hal ini? Bagaimana perasaan Anda? Kalau kita masih memiliki kesadaran untuk mau mengatakan yang benar, berarti Roh Kudus masih ada di dalam kita. Sebagai ayat penutup, mari kita lihat Kisah 10 ayat 35. Kisah Para Rasul 10 ayat 35. Kisah Para Rasul 10 ayat 35 dikatakan di sana, setiap orang dari bangsa manapun yang takut akan Dia, takut akan Tuhan. Setiap orang dari bangsa manapun yang takut akan Dia dan yang mengamalkan kebenaran berkenan kepadanya. Pemirsa dimanapun Anda berada, siapapun Anda, apapun suku Anda, firman Tuhan menegaskan kepada orang-orang dimanapun mereka berada yang mengamalkan kebenaran dan takut akan Tuhan, berkenan kepada Tuhan. Tuhan berkenan kepada saya dan saudara yang tetap mempertahankan kebenaran melalui sikap kita, melalui ucapan kita, apapun yang terjadi, ketika kita tetap berkomitmen dan tetap konsisten terhadap hal ini, Tuhanlah yang dimuliakan. Dialah yang ditinggikan. Kebenaran orang yang benar ada di dalam Tuhan. Tuhan konsisten, kita juga harus konsisten. Kalau tidak, lawannya adalah orang fasik. Kita akan tutup pembelajaran ini melalui doa. Bapa di surga, terima kasih untuk kebenaran firman Tuhan yang akan membenarkan kami sebagai manusia-manusia yang berdosa. Terima kasih Tuhan untuk usaha-Mu yang terus-menerus setiap hari untuk diri kami. Terima kasih untuk orang-orang yang Engkau sedang usahakan untuk terus berada di dalam kebenaran Engkau sendiri. Tuhan, terima kasih. Kami berdoa ini di dalam nama Yesus Juru Selamat kami. Amin.